Bab 056. 11. Sudah 1 minggu berlalu, yang artinya sekitar kurang lebih 2 minggu lagi Kirei akan melahirkan baby triplet. Sam dan maminya selalu memberikan semangat agar mental Kirei siap menghadapi proses melahirkan nanti, yang sepertinya Kirei tidak akan bisa melahirkan dengan proses normal. Hal ini sudah diberitahukan dokter Bayu sebelumnya. Sam juga akhirnya menyetujui untuk istrinya melahirkan di Indonesia, atas dasar masukan dari mami papinya. Karena jika Kirei melahirkan di luar negeri, pasti butuh waktu 1-3 bulan untuk mereka bisa membawa baby triplet pulang ke Indonesia. Roy, aku harap kau bisa menghandle semua pekerjaan di kantor selama aku cuti. Ucap Sam, yang hari ini adalah hari terakhirnya masuk kantor. Tenang saja Sam, kau sebaiknya fokus saja pada Nona Kirei dan Mami, yang sepertinya Mami akan lebih panik dan heboh menjelang kelahiran baby triplet. Jawab Roy. Ya kau benar Roy, bahkan dari sekarang saja Mami yang selalu siap siaga daripada diriku. Ucap Sam, siap-siap saja kedua kakek nenek itu akan jadi penguasa anak-anakmu nanti. Ucap Roy, sambil tertawa. Roy, setelah nanti aku selesai cuti, kau bisa mengambil cuti juga untuk berbulan madu dengan istrimu. Ucap Sam, yang teringat pada Sinta yang sepertinya sudah ingin sekali segera hamil. Itu juga sudah aku rencanakan dan kuatur. Jawab Roy, yang sebenarnya Roy masih santai dalam urusan mempunyai momongan. Karena Roy yakin jika dia dan Sinta tidak ada masalah dalam kesuburan, hanya saja mungkin Sinta memiliki genetik dari ibunya, yang pernah bercerita jika dulu saja mamahnya Sinta harus menunggu 1 tahun baru dikaruniai anak pertama. Menjelang proses melahirkan entah mengapa nafsu makan Kirei jadi naik, sampai Bu Nisa merasa heran dan senang melihatnya, bahkan Bu Nisa selalu membuatkan makanan yang sehat dan bergizi setiap harinya untuk Kirei, agar ASI-nya lancar dan berkualitas. Karena Kirei sudah mulai menabung ASI-nya di freezer khusus. Mirei jadi gendut ya? Tanya Kirei, yang setelah makan, langsung memakan buah-buahan yang sudah disiapkan maminya. Gendut perutnya saja. Jawab Bu Nisa, yang kadang lucu melihat bobot tubuh menantunya, yang dimana perut Kirei terlihat besar sekali di badannya yang mungil. Jangan memikirkan hal itu, yang penting kalian sehat sampai nanti melahirkan, dan cucu-cucu mami juga lahir dalam keadaan sehat. Nasihat Bu Nisa, dan Kirei mengangguk sambil tersenyum. Mirei, berencana besok akan berziarah ke makamnya Ibu Rei dengan Mas Sam, ucap Kirei, yang sudah membicarakannya dengan Sam, dan Sam menyetujuinya karena besok dia sudah mulai cuti. Mami setuju, dan kalau boleh Mami mau ikut juga. Ucap Bu Nisa, yang memang belum pernah ke makam ibunya Kirei. Tentu saja boleh Mi, terima kasih. Ucap Kirei, memeluk maminya merasa terharu, dengan kebaikan dan ketulusan ibu mertuanya itu. Apa sekarang kau tak pernah merasakan mules lagi, kontraksi palsu? Tanya Sam, yang rencananya malam ini ingin meminta jatah pada istrinya, mengingat sebentar lagi dia akan berpuasa cukup lama. Tidak Mas, malah aku merasa mereka sekarang anteng sekali, dan aku merasa nafsu makanku terus naik. Jawab Kirei, yang merasakan perubahan menjelang melahirkan baby triplet. 12. Aku ingin, sebelum nanti aku terpaksa harus berpuasa lama. Bisik Sam, di telinga istrinya. Dan Kirei hanya mengangguk saja sambil tersenyum, karena semenjak menjelang HPL melahirkan, Sam tidak bisa bebas lagi meminta jatah pada istrinya. Tapi pelan-pelan saja ya Mas, pinta Kirei. Tentu, aku akan bermain lembut. Jawabnya, yang langsung melumat bibir istrinya sebelum pada inti permainan. Mas ganti parfum ya? Tanya Sinta pada Roy yang sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Tidak, ini parfum yang biasa kupakai. Jawab Roy. Ganti Mas, aku tidak suka baunya. Ucap Sinta lagi sambil menutup hidungnya dengan tangan. Sudah terlanjur kupakai, jawab Roy, yang tak mungkin harus mengganti setelannya lagi, sementara waktunya mepet. Hari ini Roy mengizinkan Sinta, untuk pergi ke kampus mengendarai mobilnya sendiri, karena Sinta malas jika harus naik taksi.
Jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Ucap Roy, sebelum mereka masuk ke dalam mobilnya masing-masing dan berangkat. Saat Kirei sedang tidur siang, Sam turun ke bawah, dan kebetulan di sana ada maminya. "Nih, nanti kalau Kirei sudah bangun dan Sam belum pulang, tolong bilang kalau Sam ke kantor dulu sebentar, paling 1 jam. Sam lupa kemarin ada satu dokumen penting yang belum Sam tanda tangani." Ucap Sam, pada maminya. Setelah tadi menerima telepon dari Roy. "Sam, nanti kalau pulang sekalian belikan obat mami yang sudah habis di apotek." Pinta maminya, yang hari ini merasa kepalanya pusing lagi. "Iya Mi, Sam pamit dulu." Ucap Sam yang setengah berlari keluar, untuk segera ke kantor. Di kampusnya Sinta baru saja keluar dari kelasnya, dan langsung ke toilet untuk membasuh wajahnya, karena pas pelajaran tadi, Sinta sampai ditegur oleh dosennya karena ketahuan tertidur. "Kenapa hari ini moodku berantakan sekali, dan rasanya ngantuk?" monolog Sinta, di depan cermin wastafel toilet. Setelah membasuh wajahnya, Sinta pun segera ke parkiran mobilnya, dan masuk ke dalam mobilnya. Sinta berniat untuk mampir ke rumah maminya, dia sepertinya butuh Kirei untuk berbagi cerita. "Mi, Mas Sam kemana?" tanya Kirei, yang sudah bangun tidur dan mencari suaminya. "Tadi Sam ke kantor dulu, ada dokumen yang harus dia tanda tangani, paling sebentar lagi pulang." Jawab Bu Nisa. Kirei pun ikut duduk di samping maminya. "Apa kamu lapar lagi?" tanya Bu Nisa. "Tidak Mi." Dan tak lama Sinta pun datang, tapi kali ini dia tak heboh seperti biasanya lagi. "Sinta," ucap Kirei tersenyum melihat kedatangan Sinta yang mendadak. "Mi, Rei." Sinta duduk di sana lesu. 13. "Kenapa? Kok lesu sekali? Pulang kuliah ya?" tanya Bu Nisa. "Iya Mi, Sinta lagi mood swing nih, sepertinya mau datang bulan." Jawabnya, yang sudah telat 1 minggu, tapi kali ini Sinta tak mau buru-buru mengeceknya seperti dulu lagi, Sinta takut kecewa. "Oh, itu memang hal yang biasa bagi perempuan," sahut Bu Nisa. "Sin, aku kangen makan bakso Mang Ujang deh." Ucap Kirei, yang tiba-tiba saja menginginkan itu. "Ayo kalau mau kita ke sana, kebetulan hari ini aku bawa mobil sendiri," ajak Sinta. "Boleh tidak Mi?" tanya Kirei. "Memangnya di mana tempatnya?" tanya Bu Nisa. "Depan kampus Mi," jawab Sinta. "Tapi Mami tidak bisa ikut ya, soalnya kepala Mami lagi pusing, mau istirahat," ucap Bu Nisa, yang mengizinkan kedua menantunya itu pergi, karena Bu Nisa pikir tempatnya tidak jauh. Setelah mendapatkan izin, Kirei dan Sinta pun langsung pergi menuju ke tempat bakso Mang Ujang. Di perjalanan Kirei mengirimkan pesan pada suaminya, memberitahukan jika dia dan Sinta sedang pergi ke tempat bakso depan kampusnya. Tapi Sam belum membuka pesannya. "Halo Mang Ujang," sapa Kirei, saat mereka sampai di sana. Mang Ujang sampai pangling melihat mahasiswa yang dulu sering makan bakso di tempatnya, kini perutnya sudah besar sekali. Kirei dan Sinta pun mulai menyantap bakso pesanannya, dan hari ini tak biasanya porsi makan Sinta sedikit. "Kenapa Sin?" tanya Kirei, yang melihat Sinta hari ini agak berbeda. "Tidak tahu Rei, hari ini suasana hatiku memang sangat buruk," jawab Sinta. "Tapi, kamu dan Tuan Roy baik-baik saja kan?" tanya Kirei. "Ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kami Rei," jawab Sinta, yang setelah itu mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Di tengah perjalanan Kirei mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dia kenal. "Siapa Rei? Kenapa tidak diangkat?" tanya Sinta, yang sedang menyetir. "Tidak tahu Sin, nomor baru," jawab Kirei, yang tak berniat untuk menerimanya. Dan tak lama pesan pun masuk, di mana No itu mengirimkan foto-foto Tante Rosa dengan keadaannya yang sangat tragis. Dan setelahnya pesan suara pun masuk, di mana itu adalah suara Tante Rosa yang meminta tolong kepada Kirei. "Sin, berhenti," pinta Kirei, yang shock. "Tante Rosa Sin," ucap Kirei memperlihat foto dan isi pesan dari Tante Rosa. "Terus kita harus bagaimana?"
Tanya Sinta yang sebenarnya tak peduli, karena Sinta tahu jika tantenya Kirei itu jahat. Aku akan menelpon Mas dulu. Ucap Kirei, yang berniat menelpon suaminya untuk membantu tantenya, tapi sayang Sam tidak menerima panggilan Kirei dan pesannya pun belum dibalas oleh Sam. Sin, coba kamu telepon Tuan Roy. Pinta Kirei, dan Sinta langsung mencobanya, dan malah nomor handphone Roy sedang tidak aktif. Sin, apa kamu tahu lokasi ini? Tanya Kirei, yang melihat lokasi yang dikirimkan oleh tantenya. Ini sih tidak jauh Rei, jaraknya hanya 5 km. Tapi jalanan yang dilewati untuk ke tempat ini adalah jalanan sepi. Ucap Sinta, setelah melihat dari Google Maps. 14. Ayo kita ke sana, ajak Kirei, yang lagi-lagi mengambil tindakan ceroboh karena rasa tidak teganya. Kamu yakin Rei? Tanya Sinta. Iya, lagi pula tempatnya tidak jauh kan, aku sudah mengabari Mas Sam juga. Mungkin nanti setelah membaca pesanku dia akan menyusul kita. Ucap Kirei, akhirnya Sinta pun menuruti ucapan Kirei, dan melajukan mobilnya ke tempat itu. 15. Roy, sudah tidak ada lagi kan? Aku tidak mau lagi harus bolak-balik ke kantor. Ucap Sam, sebelum pergi, dan langsung pulang ke rumahnya. Sam juga tak lupa membelikan obat untuk maminya di apotek sebelum sampai ke rumahnya. Saat akan makan siang Roy hendak membuka handphonenya, dan ternyata handphonenya mati. Roy langsung mencargernya. Nih, ini obat mami. Ucap Sam, memberikan obat kepada maminya terlebih dulu, saat Sam akan naik ke atas. Sam, apa Kirei ada menelponmu? Tanya Bu Nisa, yang khawatir. Karena sudah 2 jam kedua menantunya itu belum kembali. Tidak. Memangnya dia sudah bangun? Ucap Sam, yang malah balik bertanya. Karena dia belum mengetahui. Sam tadi Kirei dan Sinta, izin untuk keluar makan bakso yang di dekat kampusnya, dan sudah 2 jam mereka belum pulang, mami telepon nomor mereka tidak ada yang aktif. Ucap Bu Nisa, yang mendadak merasa cemas. Apa? Kenapa mami mengizinkannya, dan kenapa mami baru memberitahukan Sam sekarang? Ucap Sam yang seketika emosi dan panik. Sam langsung merogoh saku celananya dan ternyata handphonenya tak ada. Sam baru ingat jika sejak tadi dia pergi Sam menaruh handphonenya di jok mobil. Sam langsung berlari ke mobilnya dan membuka handphonenya, di mana ada beberapa panggilan dari Kirei, dan juga pesan. Sam begitu marah dan frustasi, dengan tindakan Kirei yang akan menemui tantenya. Sam jelas sudah tahu pasti Tante Rosa sedang menjebak istrinya. Sam, ada apa? Ucap Bu Nisa, yang melihat wajah Sam, sudah merah padam. Kirei dalam bahaya Mi, Sam harus segera menemukannya. Ucap Sam. Mami ikut. Ucap Bu Nisa, yang seketika menjadi panik dan khawatir juga. Tidak bisa Mi, ucap Sam yang langsung masuk ke mobilnya dan pergi untuk mencari Kirei. Ih! Teriak Bu Nisa pada suaminya, dan Pak Reza langsung menghampirinya. Ada apa Mi? Tanya Pak Reza yang belum mengetahui apa-apa. Ayo, kita susul Sam, Kirei dan Sinta sepertinya dalam bahaya. Ucap Bu Nisa, yang langsung menyusul Sam bersama Pak Reza, walaupun Bu Nisa tidak tahu harus kemana mencarinya, karena mobil Sam sudah melesat jauh. Sam awalnya mendatangi tempat bakso Mang Ujang, berharap istrinya masih di sana, tapi Mang Ujang bilang, jika kedua perempuan itu sudah pergi sekitar 1 jam dari tempatnya. Sam langsung melacak lokasi istrinya dari handphonenya. Setelah menemukan titik lokasi terakhir GPS handphone istrinya, Sam langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke sana. Rupanya saat Sinta dan Kirei hendak ke tempat yang Tante Rosa kirimkan lokasinya. Di tengah jalan yang sepi mobil mereka langsung disalip oleh satu mobil, dan keluarlah 2 laki-laki bertubuh kekar dan seram itu. 16. Bawa dia ke tempatku, dan ingat jangan sampai kalian menyakitinya apalagi membuatnya lecet sedikitpun. Ucap Yuda di seberang sana, saat anak buahnya menghubungi bahwa mangsanya sudah masuk ke area mereka. Siapa sih? Dasar orang gila, hampir saja kita celaka.
Ucap Sinta, yang langsung turun dari mobilnya, untuk menegur orang yang sudah menyalip mobilnya. Dan kedua laki-laki itu pun keluar, dan menatap Sinta, yang ciri-ciri berbeda dengan yang Yuda sebutkan. Bukannya kata si bos perempuannya sedang hamil besar ya, bisiknya pada temannya. Heh kalian kenapa menyalip mobilku? Karena kalian aku dan temanku hampir celaka. Omel Sinta. Dan kedua laki-laki itu pun masih terdiam, karena bingung, dan tak lama Kirei pun juga ikut turun. Kirei takut Sinta tak bisa mengontrol emosinya. Sudah Sin, ayo kita harus cepat sampai ke sana. Ucap Kirei pada Sinta. Dan saat melihat wanita dengan perutnya yang sedang hamil besar, kedua laki-laki itu pun menyunggingkan senyum. Heh mau apa kalian? Ucap Sinta, dan Kirei. Saat kedua laki-laki itu tiba-tiba memaksa mereka untuk masuk ke mobilnya. Sinta dan Kirei dengan sekuat tenaga melawannya, karena kedua preman itu takut menyakiti Kirei. Akhirnya mereka terpaksa membekap mulut Kirei dan Sinta dengan sapu tangan yang sudah mengandung obat bius. Seketika Kirei dan Sinta pun tak sadarkan diri. Hati-hati bro, ingat kata bos Yuda jangan sampai lecet nih perempuan. Ucapnya, karena Yuda sudah mewanti-anti mereka. Apa perempuan ini kita bawa juga? Tanyanya, yang dimaksud adalah Sinta. Kita bawa saja dulu, siapa tahu nanti si bos ngasih jatah kita nih perempuan. Dua-duanya cantik dan bening bener. Ucapnya, lalu mereka pun memasukkan dan mendudukkan Kirei dan Sinta di jok belakang. Dan membawa langsung ke tempat private Yuda. Saat Sam sudah sampai ke titik lokasi yang dia lacak dari handphone istrinya, Sam menemukan mobil Sinta di sana. Sam langsung turun. Dan ternyata di mobil itu sudah tak ada Kirei dan Sinta. Ark! Sam teriak sekencang mungkin merasa begitu frustasi. Di dalam mobil itu ada tas Sinta dan Kirei, yang dimana handphone Kirei ada juga di mobil itu. Membuat Sam susah untuk melacak keberadaannya lagi. Roy yang baru selesai makan siang, langsung menghidupkan handphonenya yang sudah terisi penuh setelah di-charger. Roy membuka handphonenya dan melihat ada pesan dari Sinta. Saat Roy akan menghubungi Sinta, panggilan dari Sam lebih awal masuk ke handphonenya. Roy, cepat kau susul aku. Titah Sam, dengan nada begitu panik, Sam juga menjelaskan sedikit saja kepada Roy, dan langsung mengirim lokasinya sekarang. Roy yang mendengar itu langsung bergegas pergi untuk menyusul Sam. Mobil anak buah Yuda, sudah sampai di tempat Yuda, dengan Yuda yang sudah berdiri di sana sedari tadi menunggu mereka. Rasanya Yuda sudah tidak sabar melihat wanita yang sudah lama dia rindukan. Bos, mereka ada di dalam. Ucapnya. Mereka. Tanya Yuda, yang tak mengetahui jika anak buahnya membawa Sinta juga. 17. Tadi ada dua perempuan bos, dan dua-duanya cantik, jadi kita bawa saja. Ucapnya lagi. Lalu Yuda membuka pintu jok belakang mobil itu, dan melihat Kirei dan Sinta yang masih menutup matanya. Yuda langsung menggendong tubuh Kirei dan membawanya ke kamar miliknya, sementara Sinta dibawa oleh anak buahnya, dan dimasukkan ke kamar yang berbeda. Sam, ucap Roy, yang sudah sampai di titik lokasi yang Sam kirimkan. Apa yang terjadi? Kenapa istriku dan Nona Kirei? Roy kau lacak keberadaan handphone istrimu, semoga saja dia membawa handphonenya. Karena jelas handphone Kirei ada di dalam mobil ini. Sela Sam, yang sedari tadi sudah sangat frustasi. Dan Roy langsung melacak handphonenya, yang beruntungnya Sinta ternyata masih membawa handphone. Ya, Sam, aku sudah menemukan titik lokasi terakhirnya. Dan mereka berdua pun segera ke sana. Saat di perjalanan Sylvia menelpon Roy sampai beberapa kali, akhirnya Roy pun mengangkatnya. Jangan ganggu abang, abang sedang di jalan Sinta diculik. Ucap Roy, dan langsung mematikan sambungan panggilan itu. Sinta diculik. Monolog Sylvia, yang terkejut mendengarnya. Kenapa? Tanya Adam. Kak Sinta diculik, jawab Sylvia yang masih syok. Adam langsung mengambil handphone Sylvia untuk melacak keberadaan Roy.
Ayo kita susul abangmu. Ajak Adam, karena biar bagaimanapun dulu Sinta adalah sahabatnya. Sylvia dan Adam pun ikut menyusul Roy, dengan mengikuti petunjuk lokasi yang Adam lacak dari nomor handphone Roy. Saat di perjalanan, hampir saja motor Adam bertabrakan dengan mobilnya Pak Reza, karena Adam membawa motornya cukup kencang. Kedua kendaraan itu pun sama-sama berhenti mendadak. Bukannya itu Sylvia Pi? Ucap Bu Nisa yang tentu saja mengenalinya. Iya Mi. Jawab Pak Reza. Lalu Bu Nisa pun keluar dari mobilnya, dan menanyai Sylvia, dan ternyata tujuan mereka sama. Tanpa berlama-lama Bu Nisa pun mengikuti arah motor Adam di belakangnya, karena untungnya Adam mengetahui tempat yang akan mereka tuju. Kenapa kau semakin cantik dan begitu seksi saat sedang hamil? Ucap Yuda, yang sedari tadi memandangi wajah Kirei, yang masih belum sadar. Aku sudah sabar untuk membawamu ke suatu tempat yang nantinya hanya akan ada aku, kau dan anak-anak kita. Lanjut Yuda, yang mulai berani mengelus pipi Kirei. Tok, tok, tok. Suara pintu kamar itu diketuk dari luar. Yuda pun bangkit dan membuka pintu kamarnya, dengan menatap nyalang anak buahnya yang sudah mengganggu dirinya. Maaf bos, ucap anak buahnya itu yang takut dengan tatapan mata Yuda. Ada apa? Tanya Yuda. 18. Apa? Perempuan yang satunya lagi boleh untuk kita bos? Tanyanya. Yang seperti sudah tak sabar menikmati tubuh Sinta yang tentunya berbeda jauh sekali dengan Tante Rosa. Terserah kalian. Dan jangan menggangguku lagi. Jawab Yuda lalu menutup dan mengunci kembali kamar. Ya. Yuda juga rupanya sudah mengatur rencana untuk membawa Kirei ke luar negeri, agar Sam tak bisa menemukan mereka. Yuda sudah memberi instruksi pada anak buahnya yang lain untuk mengaturnya. Lenguh Sinta, yang sudah sadar dan membuka matanya, pandangan pun masih buram, sehingga Sinta mengucek matanya. Di mana ini? Monolognya, yang sudah bisa melihat sekeliling, di mana sekarang dia ada di sebuah kamar yang asing baginya. Dan tak lama pintu kamar itu terbuka, dan muncullah dua laki-laki tadi yang menculiknya. Sinta pun langsung bangkit dari tempat tidur itu. Mau apa kalian? Bentak Sinta. Tenang, Nona manis, kita hanya ingin bersenang-senang saja, dan setelah itu kau bisa pergi. Ucap laki-laki itu sambil tertawa. Jangan berani menyentuhku, aku pastikan suamiku akan mengirim kalian ke neraka. Ucap Sinta, dan kedua laki-laki itu malah menertawakannya, karena mereka pikir itu adalah hal yang mustahil. Bruk. Suara pintu yang didobrak dan 19. Harusnya dari dulu kau menjadi milikku, dan kita sudah hidup bahagia sekarang. Ucap Yuda, yang masih menunggu Kirei sadar. Aku sangat membenci suamimu, tapi kau tak perlu takut, karena aku akan menerima dan menyayangi anak-anakmu walaupun mereka terlahir dari benih samudera. Lanjut Yuda tersenyum getir. Mas, Kirei yang mulai sadar, dan merasakan ada tangan yang mengelus pipinya. Kirei pun langsung memegang tangan itu, yang dipikir itu adalah tangan suaminya. Tapi saat dia mulai membuka matanya, begitu terkejutnya Kirei melihat Yuda yang sedang duduk di sampingnya dan tersenyum padanya. Kirei pun langsung beringsut dan menjauhkan dirinya dari Yuda. Tuan Yuda, kenapa Anda bisa di sini? Tanya Kirei, yang langsung melihat dirinya sendiri dan mengecek baju yang masih melekat di tubuhnya tidak ada yang berubah. Karena ini kamarku. Kamar kita. Ucap Yuda, dengan santainya dan tersenyum pada Kirei. Apa maksud Anda? Tanya Kirei yang tak mengerti ucapan Yuda, bahkan Kirei belum mengetahui jika selama ini Yuda begitu terobsesi padanya. Aku mencintaimu dan menginginkanmu, dan kau tahu harusnya dulu akulah yang mendapatkanmu saat kau dijual oleh tantemu. Ucap Yuda, yang akhirnya mengungkapkan semuanya. Aku hanya kalah detik saja dari suamimu, jika tidak, kita sekarang sudah bersama dan hidup bahagia. Ucap Yuda, dengan nada emosional jika membahas nama Sam. DGG.
Kirei memegangi dadanya merasa begitu syok mendengar pernyataan Yuda, matanya pun mulai berkaca-kaca. Aku tidak menduga jika Anda begitu menjijikan sekali Tuan Yuda, Anda menginginkan sesuatu milik orang lain dengan cara seperti ini, ucap Kirei, menatap hina sikap Yuda. Yuda hanya terdiam saja, mendengar hinaan dari mulut Kirei, karena dia memang tidak berniat menyakiti wanita hamil itu. Aku bisa memberikanmu cinta yang lebih dari Sam, harta dan kehidupan yang setara dengan yang dia miliki. Katakan negara mana yang kau inginkan untuk kita tinggali dan hidup bahagia di sana. Aku janji aku akan menerima dan menyayangi anak-anakmu. Bujuk Yuda, yang berpikir bisa menaklukkan Kirei dengan iming-iming harta. Tidak, aku akan tetap bersama suamiku sekalipun dia tak memiliki apapun. Tolak Kirei dengan tegas, yang mulai memantik emosi Yuda. Saat Yuda menundukkan kepalanya sambil memejamkan matanya, untuk menahan emosi karena penolakan. Kirei mulai turun dari atas ranjang itu, dan melirik ke arah pintu yang masih tergantung kuncinya di sana. Dan saat Kirei sudah membuka kunci itu. Percuma kau keluar dari kamar ini, karena akhirnya kau tak akan bisa keluar dari tempat ini. Jangan buang-buang tenagamu, kau tentu sadar jika saat ini kau sedang hamil besar. Ucap Yuda. Tapi Kirei tak menghiraukannya, Kirei teringat pada Sinta, dan berpikir apakah Sinta di tempat ini juga. Sin. Teriak Kirei memanggil Sinta beberapa kali. Lepaskan, jangan berani Anda menyentuhku Tuan Yuda. Ucap Kirei dengan sinis, saat Yuda mencekal tangan. Ya, 20. Jangan memaksaku untuk berbuat kasar, ucap Yuda, yang menarik tangan Kirei, dan membawanya dengan paksa. Lepas, berontak Kirei, bahkan Kirei sampai menggigit tangan Yuda, sehingga cekalannya terlepas. Saat itu juga Kirei langsung berlari ke arah tangga untuk turun, dan mencari jalan keluar. Ah! Kirei merintih merasakan perutnya mules, rasanya seperti saat dia mengalami kontraksi palsu. Momi mohon, kalian kuat. Sebelum papa kalian menyelamatkan kita, gumam Kirei, sambil memegangi perutnya, dan melihat Yuda mulai berjalan mengikutinya sambil tersenyum meremehkan usaha bumil itu. Kirei pun mulai melanjutkan lagi langkahnya di tengah tangga itu dengan terseok-seok, sambil menahan rasa mules perutnya yang semakin kuat. Mobil Roy dan Sam baru saja sampai di tempat rahasia Yuda. Sam benar-benar tak menyangka jika ternyata Yuda secerdik itu, membawa istrinya ke tempat yang jauh sekali dari jalan raya. Sam juga melihat ada 2 mobil yang terparkir di sana. Lepas, aku mohon. Ah! Kirei merintih kesakitan, saat Yuda berhasil mencekal tangannya lagi. Dan saat Kirei mencoba melakukan perlawanan dia malah terjatuh dari anak tangga, yang hanya tinggal 3 langkah lagi dia turun. Ah! Tolong! Ucap Kirei lemah, yang dimana mulai keluar air dan darah dari selangkangannya. Yuda yang melihat itu syok, dan berniat langsung membantu Kirei. Bajing 4N, keparat kau. Sam langsung berlari, dan menghajar Yuda. Tuan Roy, cari Sinta. Pinta Kirei, saat Roy akan membantunya. Sam, istrimu. Ucap Roy, yang melihat darah dan air terus keluar. Sam langsung menoleh dan menghampiri Kirei. Mas, maaf. Aku mohon selamatkan anak-anak kita. Pinta Kirei, yang semakin lemah. Di luar Adam, Sylvia dan mami papihnya Sam baru saja sampai. Itu mobilnya Sampih dan Roy, ayo kita ke dalam. Bu Nisa langsung berlari duluan. Masuk. Dan melihat Sam sedang menggendong Kirei keluar. Sam? Ada apa dengan Kirei? Ucap Bu Nisa yang melihat baju Kirei sudah penuh dengan noda darah. Sam tak menjawab pertanyaan mamihnya. Dengan cepat dia membawa Kirei masuk ke dalam mobilnya, Mi tolong jaga Kirei di belakang. Pinta Sam, yang mencoba tenang dan fokus, di tengah-tengah amarahnya yang belum terselesaikan pada Yuda. Bu Nisa langsung masuk di jok belakang, dan menangis histeris melihat keadaan Kirei, yang sudah tak sadarkan diri. Sam melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi,
Pak Reza mengikutinya di belakang. Braak! Roy mendobrak salah satu pintu kamar di lantai itu saat mendengar teriakan keras dari suara istrinya. Mas, Sinta langsung berlari ke arah suaminya. Patahkan tangan mereka, karena mereka sudah berani menyentuh tanganku, pinta Sinta. Dan kedua orang itu pun terkejut melihat kedatangan Roy. 21. Cepat pergi dari sini, pinta Roy, kepada Sinta, dan Roy langsung menghajar dan melawan kedua anak buah Yuda itu. Sinta masih di sana, tak ingin meninggalkan suaminya duluan. Sepertinya Bang Roy di atas, ucap Sylvia pada Adam, dan mereka pun berlari naik ke lantai atas. Dan benar saja, jika Roy sedang menghadapi dua orang yang mencoba mengeroyoknya, teriak satu laki-laki itu, saat Roy benar-benar mematahkan tangannya.